Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5786-5790. Channel Dongeng Donghua. Bab 5786. Beberapa patung datang. Jenderal Mento telah terkoyak hatinya. Dari mana datangnya orang gila ini? Apakah Anda benar-benar tidak takut dengan kemarahan istana Tuan Kota? Di kota Nanyuan, jika Anda menyinggung istana Tuan Kota, bahkan nanti Kaisar tidak akan bisa lepas dari penindasan. Meskipun Qin Chen adalah raksasa di tingkat Kaisar di periode selanjutnya, dia adalah orang luar, jadi mengapa dia berani melakukan ini? Banyak orang tidak mengerti. Perlu dicatat bahwa Jenderal Monto tidak sebanding dengan Presiden Zuo School. Tidak peduli seberapa kuat Guildmaster Zuo School, dia hanyalah salah satu dari 10 pemimpin kekuatan gelap di kota Nanyuan. Tetapi Jenderal Meng Tuo adalah bawahan nyata dari istana penguasa kota dan pejabat tinggi di kota Nanyuan. Dari segi kekuatan, dia mungkin dekat dengan ketua Zuo School, tetapi dari segi status, tidak ada perbandingan antara keduanya. Pengendali sebenarnya kota Nanyuan sekarang adalah rumah Tuan Kota, seperti Paviliun Abadi dan Menara Tianwei. Mereka adalah kekuatan kelas 1 di Laut Kosmik, tetapi bahkan kekuatan seperti itu harus diperhitungkan saat berjalan masuk kota Nanyuan. Ke hadapan istana Tuan Kota. Tapi sekarang, Qin Chen di depannya bahkan tidak peduli dengan identitas Jenderal Meng Tuo, dan hanya melarikan diri dengan hati Kaisar. Langkah ini setara dengan tamparan di wajah istana Tuan Kota. Jika tidak ada penjelasan yang cukup, tidak ada yang bisa melindungi Qin Chen. Tuan Paviliun Tuan, Qin Chen ini terlalu ceroboh. Di sela-sela, manajer Paviliun Abadi gemetar ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Tuan Paviliun Abadi dan berkata, dengan terang-terangan mengambil hati Jenderal Meng Tuo Kaisar, istana Tuan Kota tidak akan membiarkannya pergi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Mulut Paviliun Wangu yang berbentuk O perlahan mengencang, dan dia menghela nafas. Dilihat dari kekuatan yang diledakkan anak ini sebelumnya, ada yang tinggi kemungkinan bahwa dia adalah Kaisar tahap akhir. Bahkan saya tidak dapat melihatnya sebelumnya. Sayangnya, itu terlalu sembrono. Masih terlalu muda. Meskipun dia tidak mengetahui usia spesifik Qin Chen, Master Paviliun Abadi masih bisa merasakannya. Bahwa jejak waktu di Qin Chen tidak terlalu berat, jelas tidak terlalu tua. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Tapi tahukah dia bahwa jika seekor sapi menyinggung perasaan harimau, ia akan dimakan. Sisi lain, pengurus gedung Tianwei menatap Qin Chen dengan mata dingin, seringai di sudut mulutnya, dan slip giok tiba-tiba muncul di tangannya, dan diam-diam mengirim pesan. Tuan, Qin Chen ini sangat melanggar hukum sehingga dia sebenarnya menangkap Jenderal Meng Tuo yang berada di bawah komando istana Tuan Kota, dan terlebih lagi. Ambil hati Kaisarnya. Kali ini, istana Tuan Kota pasti tidak akan membiarkannya pergi, Tuhan, untuk merekrutnya. Selain itu, alasan mengapa dia dapat menangkap Ying Yi adalah karena atributnya. Saya juga telah bertanya dan menemukan bahwa kultivasi orang ini tidak sesederhana puncak jangka menengah Kaisar. Dia kemungkinan besar adalah Kaisar tahap akhir. Ya, saat ini, semua orang meragukan kekuatan Qin Chen karena dia adalah Kaisar puncak jangka menengah. Di periode selanjutnya, Kaisar Agung. Karena benteng mekanik Dewa Roh Raksasa adalah mesin perang di bawah komando penguasa kota, dalam keadaan tertentu, ia dapat memobilisasi sejumlah kecil kekuatan formasi pelindung kota Nanyuan. Dengan kekuatan semacam ini, tidak peduli seberapa kuat pertengahannya istilah Kaisar Puncak adalah, ia tidak akan dapat menggunakannya dengan mudah. Hanya raksasa tingkat Kaisar tahap akhir yang dapat memiliki kekuatan suci seperti itu. Meskipun aura Qin Chen masih berada pada level Kaisar tahap menengah, semua orang curiga bahwa dia kemungkinan besar adalah Kaisar tahap akhir yang menyamar. Hanya Kaisar tahap akhir yang menyembunyikan auranya sendiri. Awalnya saya hanya ingin mencari
Tidak, saya ingin melakukan sesuatu untuk surga, menghancurkan masyarakat tengkorak dan tulang, dan membawa perdamaian ke kota Nanyuan. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya membeli satu dan mendapatkannya gratis, dan menangkap dua dari mereka secara langsung. Qin Chen memandang mereka. Membawanya sendiri, Meng Tu tampak ngeri, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ini masih pagi, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan nanti. Mata Qin Chen dingin memandangnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Saat dia menangkap Meng Tuo, Qin Chen sudah merasakan jejak kekuatan dosa yang kuat dari Meng Tuo. Matanya melihat melalui yin dan yang, dan sungai besar dosa muncul di depannya menyedihkan. Membentuk sebab dan akibat dosa yang mengerikan. Ada semacam hubungan tak kasat mata antara sebab dan akibat dosa ini dan aura dosa pada tubuh Presiden Zuosko. Sepertinya saya hanya mencari alasan untuk mengambil tindakan sebelumnya, tapi saya tidak menyangka bahwa saya benar. Meng Tuo ini benar-benar berada di belakang panggung Presiden Zuosko. Sebagian besar dosa Presiden Zuosko terkait dengan Meng Tuo ini. Ada hubungan samar antara dosa Tuo. Mata Qin Chen dingin. Kalau dipikir-pikir, bagaimanapun juga, saya sangat terkendali sebelumnya. Semua serangan terbatas pada ruang markas masyarakat tengkorak dan tulang. Misalnya, banyak kekuatan lain di kota Nanyuan bersembunyi dan tidak berniat untuk kembali mento ini. Dia sombong dan mendominasi sejak awal, dan sangat memaksa terhadap dirinya sendiri. Jika tidak ada alasan sama sekali, tidak mungkin dia bisa dibenarkan. Namun, saya hanya tidak tahu apakah Meng Tuo adalah sumber di baliknya, atau apakah dia hanya peran kecil di depan. Pikir Qin Chen dalam benaknya. Bisakah seorang jenderal penjaga di bawah istana penguasa kota mendukung kekuatan gelap seperti itu? Atau sebenarnya ada orang lain di belakang Monto? Meng Tuo, yang sebelumnya sombong, benar-benar panik saat menatap mata Qin Chen yang dingin dan mematikan. Qin Chen, tidak, saudara Qin, saya salah, itu semua karena saya ceroboh. Meng Tuo tampak ngeri dan memohon belas kasihan, saudara Qin pernah menyerang Presiden Zuosko sebelumnya, dan memang ada alasannya. Sebagai Nanyuan, saya korps penjaga kota juga ingin melindungi keselamatan kota Nanyuan, jadi mereka mengambil tindakan terhadap saudara Qin dengan gegabah. Sebenarnya, saya selalu mengagumi seorang jenius seperti saudara Qin. Alasan mengapa saya mengambil tindakan adalah karena tugasku. Kata Meng Tuo berkata berulang kali, merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa berbicara seperti ini akan merusak citranya di mata istana Tuan Kota, tetapi tidak ada cara lain dalam menghadapi hidup dan mati, siapa yang berani gegabah. Jika pihak lain berani menyerangnya, dia hanyalah orang gila. Menghadapi orang gila, Monto hanya bisa memohon belas kasihan untuk sementara. Saat ini, di mana istana Tuan Kota memantau formasi, banyak orang kuat di istana Tuan Kota sangat marah. Mereka memantau seluruh kota. Meskipun mereka tidak berada di lokasi, mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi di masyarakat tengkorak dan tulang markas besar. Mereka juga dapat dengan jelas melihat pemandangan Qin Chen mencabik-cabik dewa roh raksasa dengan satu telapak tangan. Qin Chen ini telah bertindak terlalu jauh. Kamu berani menyerang legiun di bawah istana Tuan Kotaku. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Segera kirim perintah ke banyak legiun penjaga di kota Nanyuan untuk mengepung dan bunuh Qin Chen. Ada suara-suara marah satu demi satu. Ruang pemantauan istana Tuan Kota dengan cepat berdering. Semua orang tahu bahwa situasinya mendesak dan segera menghubungi banyak legiun di kota Nanyuan. Ledakan. Tiba-tiba, benteng mekanik yang terletak di berbagai tempat di kota Nanyuan bergerak dan menuju ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Di istana Tuan Kota tempat barisan pengawasan berada, semua orang segera melapor ke atasan. Metode Qin Chen sebelumnya menjelaskan kepada semua orang bahwa Qin Chen di depan mereka jelas merupakan raksasa tingkat kaisar tahap akhir untuk menangkap sosok seperti itu memungkinkannya. Dan dengan identitas dan status mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk memobilisasi para penguasa tertinggi yang akan menjadi kaisar dan raksasa di kemudian hari. Segera, manajemen puncak merespons. Manajemen puncak merespons. Atas kepercayaan penguasa kota, Tuan Mo Yunxiao telah segera pergi ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang.
Mo Yun Xiao, bukankah dia hanya berada di tingkat kaisar puncak di pertengahan istilah? Sebagai jenius dari generasi keluarga Mo Yun ini, Mo Yun Xiao seorang keturunan langsung dari keluarga Yun, Tuan Mo Yun Xiao memenuhi syarat untuk memobilisasi ahli terbaik di istana Tuan Kota. Dia akan segera tiba, semua orang melihat ke barisan pengawasan lagi. Di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, banyak orang berkuasa yang menonton dari jauh. Melihat pemandangan ini, mereka tidak berani campur tangan atau terlibat. Ini tentang rumah Tuan Kota, dan segalanya menjadi semakin besar. Di kota Nanyuan, rumah Tuan Kota adalah langit. Qin Chen mendengarkan permohonan belas kasihan Meng Tuo tanpa ekspresi di wajahnya, hanya diam-diam merasakan hati kaisar dari dia dan Presiden Zhuo School. Meng Tuo ini mempraktikkan jalan kegilaan. Dia mendominasi dengan keganasan, dan ganas dengan kekacauan. Dan Presiden Zhuo School ini mempraktikkan jalan kematian, dan dia juga memasukkan jejak dunia bawah. Sayangnya, cara kematian terlalu kasar untuk diintegrasikan, dan itu sungguh mengerikan. Namun pemahamannya tentang cara kematian di dunia yang sedikit menarik. Dalam hal kekuatan, dua kaisar puncak jangka menengah mungkin tidak seimbang dekat dengan Qin Chen. Bahkan jari-jari mereka tidak dapat menahannya, tetapi hati kaisar mereka masih memberikan manfaat besar bagi Qin Chen, yang belum memasuki laut kosmik. Banyak wawasan, banyak keterampilan rahasia yang dipelajari setelah menguasai rahasia jalan besar, dapat memberikan inspirasi berbeda kepada Qin Chen ke arah yang berbeda. Meng Tuo memandang Qin Chen yang tidak berkata apa-apa, merasa tidak nyaman, tetapi lambat laun dia merasa lebih tenang. Dia tidak membunuhku secara langsung. Dia seharusnya takut dengan rumah Tuan Kota. Aku masih bisa diselamatkan. Ya, di kota Nanyuan, tidak peduli apa kekuatan atau latar belakangnya, dia tidak akan berani membunuhku secara langsung, kalau tidak, dia sendiri pasti akan mati. Dia tidak berani menemui jalan buntu, jadi aku harus bisa bertahan. Mento menghibur dirinya sendiri, dan lambat laun hatinya sedikit rileks. Dukungan dari istana Tuan Kota akan segera datang. Mento berdoa dalam hati dan buru-buru mengangkat kepalanya. Boom! Saat pikiran di benaknya baru saja jatuh, dengan datangnya gelombang yang menakutkan, sebuah benteng perang mekanis tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat benteng perang mekanis ini muncul, aura menakutkan menyapu dengan liar di sekitar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Aura yang kuat menekan banyak orang kuat di sekitar mereka hingga kesulitan bernapas dan terkejut. Itu adalah resimen penjaga istana Tuan Kota. Beberapa orang datang sekaligus. Qin Chen juga pulih dari pikirannya dan melihat ke atas. Benteng gelap besar muncul di dunia, benteng ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa adalah burung hitam besar. Dan beberapa adalah binatang purba yang memancarkan aura zaman kuno benteng teror berbentuk piramida segitiga. Semuanya memancarkan aura teror. Lepaskan Jenderal Monto secepatnya. Teriakan marah keluar dari benteng perang itu dengan kekuatan besar. Bab 5787. Formasi Yuantian. Ledakan. Gemuruh raungan marah bergema di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, 7 benteng perang mekanis turun ke dunia ini. Masing-masing benteng mekanis benar-benar hitam, tidak kalah dengan benteng mekanis sebelumnya yang dikendalikan oleh Meng Tuo kekuatan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dengan kuat mengunci Qin Chen di kejauhan. 7 legiun penjaga kota Nanyuan. Banyak legiun penjaga yang menjaga kota Nanyuan dengan radius ratusan juta mil semuanya telah tiba. Rumah Tuan Kota bertekad untuk mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Orang-orang kuat lainnya di sekitarnya semuanya mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tersentak, jantung mereka terkejut, dan jantung mereka berdebar kencang. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, atmosfer yang menindas menyapu langit dan bumi, membuat semua orang merasa seolah-olah bintang menekan mereka, dan menjadi sulit untuk bernapas. Qin Chen mendengus dingin, matanya dingin. Meskipun legiun benteng mekanik ini kuat, aura mereka hampir sama dengan dewa roh raksasa. Ada yang lebih kuat dari dewa roh raksasa, namun ada juga yang setingkat dengan dewa roh raksasa mengandalkan nomor mereka. Apa pendapat istana Tuan Kota? Kalian berdua, cepat tangkap mereka, turunkan Jenderal Mento dan Presiden Zhuo School,
ikat tanganmu, dan serahkan ke rumah tuan kota kita. Sepasang mata dingin muncul di kepala benteng mekanis itu, menatap ke depan Chen berkata, Jenderal Meng Tuo adalah Kaisar Agung di bawah istana tuan kota kami. Bagaimana Anda bisa melakukannya secara sewenang-wenang? Presiden Zuoskul juga berada di bawah yurisdiksi istana tuan kota kami di kota Nanyuan. Dia melanggar hukum dan harus diadili oleh pemerintah, istana tuan kota. Bagaimana dia bisa melakukannya secara pribadi? Sebuah benteng mekanis berteriak dengan dingin, dan suara kemarahan bergemuruh darinya. Sebagai jenderal yang mengendalikan benteng mekanis Korps Penjaga Kota Nanyuan, pengontrol benteng mekanis ini mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Mento. Dan bahkan mungkin bersaing satu sama lain, tetapi bagaimanapun juga, keduanya berada di bawah kendali. Perintah penguasa kota, ketika mereka melihat penampilan Meng Tuo saat ini, mereka merasa sedih. Qin Chen menamparkan wajah Meng Tuo, yang setara dengan tamparan di wajah mereka semua. Di luar markas Skull and Bones Society, banyak penonton yang menyaksikan dari kejauhan, tidak berani terlibat karena takut dibuat marah dan diincar oleh istana tuan kota. Di kota Nanyuan ini, rumah tuan kota adalah langit. Beraninya kamu berbicara dengan orang dewasa seperti ini. Apakah kalian semua ingin mati? Saroye berteriak dengan marah, sangat mendominasi, memegang kaisar puncak tingkat menengah di masing-masing tangan dengan amarah yang hebat, sambil berteriak dengan marah. Tapi dia dengan cepat datang ke belakang Qin Chen. Dia tidak sekuat Qin Chen. Dia dipandangi oleh banyak benteng mekanik sebelumnya, dan rambut di tubuhnya berdiri. Qin Chen melihat banyak benteng mekanik di atas kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya dibunuh sebelumnya, mengapa Anda tidak muncul? Sekarang saya datang untuk membalas dendam, Anda semua muncul satu persatu. Bagaimana bisa seperti itu? Hal baik terjadi. Salah satu benteng mekanis terkemuka berteriak dengan dingin. Apakah Presiden Zuoskul membunuh Anda di kota Nanyuan? Kami belum mengetahuinya, tetapi itu sama sekali bukan alasan bagi Anda untuk menggunakan hukum pidana secara pribadi. Apakah dia telah melakukan kejahatan? Itu terserah saya, tuan kota. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin, jika tidak, nasib Anda akan lebih menyedihkan di bawah murka tuan kota kami. Jangan membuat kesalahan. Hanya kamu. Qin Chen terkekeh dan melirik ke banyak orang di samping. Kaisar Agung dan detasemen di antara roh-roh raksasa mengangkat tangan kanannya dengan santai. Wow! Kaisar kuat yang telah jatuh dari Dewa Roh Raksasa bersembunyi di sudut dan diam-diam memperhatikan apa yang terjadi di sini. Sekarang ketika mereka melihat tangan Qin Chen terangkat, mereka semua berubah warna karena ketakutan, dan mundur seperti orang gila untuk menghindari ular dan kalajengking. Berhamburan ke segala arah. Jadilah malu seperti yang Anda inginkan. Apakah ini kekuatan istana tuan kotamu? Qin Chen mencibir, tapi dia tidak benar-benar mengambil hati para kaisar agung itu. Dia bukanlah orang gila yang pemakan hati, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil hati semua orang. Sialan. Pemandangan seperti itu membuat para pengontrol benteng mekanik di kehampaan menjadi pucat dan jelek, dan berteriak dengan marah. Jika kamu keras kepala, izinkan saya menunjukkan betapa yakinnya kami untuk melindungi kota Nanyuan. Formasi, mulai. Boom, boom, boom. Saat raungan benteng mekanis ini jatuh, formasi cahaya yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kehampaan dalam jarak miliaran mil. Formasi ini cahayanya berwarna-warni, dan langsung terhubung dengan 7 benteng perang mekanis, berubah menjadi susunan warna-warni yang mengerikan. Langsung menutup kekosongan dalam jarak miliaran mil. Ledakan. Ketika formasi dibuka, paksaan yang mengerikan memenuhi udara yang mencekik semua orang. Banyak pembangkit tenaga listrik kota Nanyuan yang berada dalam kehampaan miliaran mil merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan di tubuh mereka ditekan tanpa batas. Untungnya bagi penguasa paviliun abadi, kaisar tingkat puncak jangka menengah lainnya seperti pengurus paviliun abadi dan pengurus paviliun Tianwei hanya merasa sulit bernapas. Dan asal-muasal tubuhnya berada di bawah beban berat. Tekanan, persepsi mereka tentang hukum jalan di kehampaan sekitarnya berkurang tajam, dan kekuatan mereka di bawah penindasan kekuatan ini, dia mungkin hanya setengah dari puncaknya. Formasi besar sumber surga. Ini adalah formasi besar sumber surga yang Patriark Mo Yun,
penguasa kota Nanyuan, menghabiskan banyak uang untuk mendirikannya. Miliknya sendiri. Cukup untuk menutup kaisar yang kuat manapun. Formasi ini akan membentuk dunianya sendiri. Semua orang gemetar, mengira Qin Chen gila. Hah, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap dunia. Pada saat formasi sumber surga dibuka, dia merasakan kekuatan yang kuat bertahan di sekitarnya, menghalangi kekosongan yang tak ada habisnya di sekitarnya jalan antara langit dan bumi. Kekuatan hukum memutus banyak kaisar besar di lapangan untuk memobilisasi hukum laut semesta. Tuan, kemampuan saya untuk memobilisasi hukum dunia di sekitar saya telah melemah. Saroye juga buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Chen. Tidak masalah, namun, mata Qin Chen acuh tak acuh, tanpa fluktuasi apapun. Dari segi formasi, dia bukan lagi tipe orang kecil yang belum pernah melihat dunia. Formasi Yuantian ini memang luar biasa, namun dibandingkan dengan formasi besar peninggalan Dewa Hades yang dilihat Qin Chen di Sungai Kematian. Di dunia bawah, tata letak susunannya, formasi Yuantian ini sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Belum lagi dibandingkan dengan tata letak Hades di Sungai Orang Mati, bahkan dibandingkan dengan formasi 9 langit terlarang dunia bawah yang ditinggalkan oleh 4 kaisar besar di dunia bawah. Itu jauh lebih lemah. Bunuh. Sementara Qin Chen berpikir, salah satu benteng mekanis tidak tahan lagi untuk bergerak. Dengan keras, aliran cahaya hitam legam menyerbu, dengan sikap menghancurkan yang tak tertandingi, seperti binatang buas, terkoyak selamanya, tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Di cakar benteng mekanis ini, cahaya dingin bersirkulasi, yang cukup untuk menembus batu dan menembus emas, itu menghancurkan bintang dan tiba-tiba meraih Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya, dan pada saat cakar benteng mekanik seperti binatang prasejarah hendak menangkapnya, tangan kanannya tiba-tiba terulur. Wow! Telapak tangan besar itu seperti emas dan besi paling keras di dunia, dan bertabrakan dengan cakar besar benteng mekanis. Di mata semua orang yang tidak percaya, tangan besar Qin Chen sekuat mematahkan bambu, dan langsung menghancurkannya benteng mekanis yang sangat besar. Setelah merobeknya, telapak tangan mengikuti lengan benteng mekanis dan menembus bagian dalam benteng mekanis. Apa? Di dalam benteng mekanik, Kaisar Puncak Jangka Menengah yang mengendalikan benteng mekanik tampak ngeri. Sebelum dia sempat menyadari apa yang telah terjadi, matanya kabur dan tubuhnya terasa seperti terkena bintang dengan keras. Orang-orang muncul di luar benteng mekanis. Ledakan. Benteng mekanik besar itu terkoyak oleh telapak tangan Qin Chen dan meledak di tempat. Banyak kaisar besar dan puluhan ribu ahli transenden puncak jatuh dari sana dengan ngeri dan mundur dengan gila-gilaan. Dan pengontrol benteng mekanis telah jatuh ke tangan Qin Chen seperti seorang biksu, dan dipenjarakan dengan ketat, tidak dapat bergerak. Sampai dia tertangkap, ada ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Mundur. Kaisar yang tersisa dan transenden puncak mundur dengan ngeri, dan langsung bersembunyi di balik 6 benteng mekanis lainnya, tampak ketakutan. Pengendali dari 6 benteng mekanik yang tersisa juga tampak ngeri. Bagaimana mungkin? Mengapa formasi Yuantian tidak menekan budidayanya? Di bawah penindasan formasi Yuantian, dia merobek benteng mekanik Desolate Beast dengan satu telapak tangan dan menangkap pemimpin-pemimpin Wanfang. Orang ini, kekuatan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tidak semua orang di kota Nanyuan dapat menghancurkan benteng mekanis dengan satu telapak tangan. Siapapun yang merupakan raksasa tingkat kaisar tahap akhir dengan pencapaian luar biasa dalam tubuh fisik dapat melakukannya. Tapi bisa menjadi begitu kuat di bawah penindasan formasi Yuantian sungguh luar biasa. Untuk sesaat, nasib Komandan Wanfang mengejutkan semua orang. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat dengan dingin ke banyak benteng mekanis di atas kepalanya. Dia memegang 2 anak kecil, Meng Tuo dan Wan Fangling, dengan kedua tangannya mendengar bahwa kota Nanyuan adalah laut alam semesta selatan. Kota yang netral adalah yang paling adil. Tetapi hanya beberapa hari setelah tiba di kota Nanyuan, saya dibunuh satu demi satu. Sebagai istana penguasa kota, bukannya menegakkan keadilan dan menyelesaikan masalah untuk kaisar, Anda memecahkan masalahnya.
Perilaku kaisar yang menutup-tutupnya membuat saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang disebut kota netral kota Nanyuan. Sama seperti yang ditemukan Komandan Meng Tuo setelah menangkapnya Presiden Zuo School. Alasan mengapa Guildmaster Zuo School berani bertindak begitu arogan di kota Nanyuan bukan hanya karena dia bertindak kejam. Tetapi juga karena Komandan Meng Tuo ada di belakangnya untuk mendukungnya dan menyelesaikan masalah di masa depan. Nanyuan yang bermartabat salah satu dari 10 kekuatan gelap teratas di kota sebenarnya adalah seorang komandan di bawah komando penguasa kota. Presiden ini, Zuo School, melakukan kejahatan, dan komandan ini, Meng Tuo, sedang membersihkan jejaknya dan berkolusi dengannya. Dia, orang-orang kuat lain di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Banyak orang juga gempar. Bab 5788. Aku hanya ingin menangis. Di belakang panggung Presiden Zuo School sebenarnya adalah Komandan Meng Tuo. Untuk sesaat, banyak orang yang tidak percaya dan terlihat kaget. Bagaimanapun, satu sisi adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, dan sisi lainnya adalah pemimpin penguasa kota-kota Nanyuan yang melindungi banyak orang di kota. Seharusnya tidak ada hubungan seperti itu antara kedua belah pihak. Di antara kerumunan, beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka memandang orang-orang yang terkejut dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Sungguh merepotkan. Bukankah wajar jika Presiden Zuogu membawa payung di belakang panggung? Khususnya bagi kekuatan gelap seperti masyarakat tengkorak dan tulang. Bagaimana mereka bisa bertahan di kota Nanyuan di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa tanpa dukungan atau latar belakang? Tidak ada tulang tersisa yang dimakan oleh pasukan top lainnya. Apa yang disebut 10 kekuatan gelap teratas tidak lebih dari pispot di tangan beberapa kekuatan teratas di kota Nanyuan. Belum lagi di tempat seperti kota Nanyuan, bahkan di dunia fana tertentu, mustahil kekuatan jahat tanpa latar belakang panggung dapat bertahan. Dalam kehampaan, Qin Chen memandang dengan dingin ke benteng mekanis lainnya dan terus berkata dengan acuh tak acuh. Selama bertahun-tahun, sebagian besar hasil panen yang dipanen Presiden Zuo School telah diserahkan kepada Komandan Meng Tuo. Tidak apa-apa, kuncinya adalah selama bertahun-tahun, Ketua Tengkorak Zuo diam-diam menjarah banyak orang tak berdosa di kota Nanyuan atas nama Komandan Meng Tuo. Jumlahnya sangat besar, tidak kurang dari ratusan juta dalam berbagai zaman. Namun, setelah orang-orang ini menghilang, sejauh ini tidak ada jejak. Kehidupan dan kehidupan mereka. Kematian tidak diketahui, dan mereka kemungkinan besar akan ditangkap. Presiden Zuo School mendedikasikannya kepada kekuatan di belakangnya untuk mempraktikkan sihir. Atau untuk merusak dan menikmatinya. Mata Qin Chen dingin, sekarang, karena Meng Tuo ini adalah umum di bawah komando penguasa kota. Bukankah itu berarti Zuo School akan melakukannya? Semua orang yang telah diperbudak dan dirampok selama bertahun-tahun telah digunakan oleh Istana Tuan Kota. Inikah yang dimaksud dengan Istana Tuan Kota Anda? Apakah itu ketika menduduki kota Nanyuan? Apakah itu hanya untuk tujuan penjarahan? Kolam makanan untuk biksu biasa. Begitu dia mengatakannya, itu mengejutkan. Kata-kata Qin Chen seperti guntur, dengan cepat menyebar dalam jarak ratusan juta mil di sekitar kota Nanyuan, seketika seperti batu besar yang menabrak danau, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Banyak orang tampak terkejut dan marah, memandang Meng Tuo dan pemimpin Wan Fang di tangan Qin Chen dengan rasa tidak percaya dan marah. Apa itu kekuatan gelap? Tentu saja, dia melakukan beberapa hal mencurigakan secara rahasia, termasuk pembunuhan, penjarahan, dan penculikan, tentu saja. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat telah menghilang dari waktu ke waktu di kota Nanyuan, atau beberapa kekuatan dan keluarga kecil telah dibantai atau dijarah, dan itu adalah hal yang normal. Masyarakat tengkorak dan tulang mengandalkan metode ini untuk bangkit selangkah demi selangkah, menginjak mayat dan menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap. Semua orang bisa menerima ini. Tetapi jika dikatakan bahwa semua yang dilakukan masyarakat tengkorak dan tulang dikendalikan di belakang layar oleh Istana Tuan Kota, maka rasa bergidik tidak dapat dihindari. Sebagai penguasa kota yang menguasai seluruh kota Nanyuan, dia setidaknya harus bersikap adil dan adil dalam nama. Tetapi jika di belakang punggungnya dia selalu menganggap para biksu di kota sebagai semut dan diam-diam membunuh, menjarah, dan merampok, lalu siapa yang berani?
untuk melakukannya di masa depan. Bertahan, bereproduksi, dan berkembang di sini. Begitu kekuatan apapun tumbuh, bukankah itu akan menjadi sepotong daging di talenan istana Tuan Kota? Apakah yang dikatakan Qin Chen benar? Di belakang Presiden Zuo School, istana Tuan Kota diam-diam mendukungnya. Bagaimana dengan 9 kekuatan gelap lainnya? Alasan mengapa 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan memiliki reputasi yang buruk adalah karena kekuatan keluarga dan personel yang secara terbuka mati di tangan mereka, dan telah dianeksasi dan dibantai oleh mereka selama bertahun-tahun mungkin tidak ada artinya, totalnya kurang dari puluhan miliar. Dan sumber daya yang telah mereka rampas telah ada. Ada banyak lagi yang lainnya. Jika istana penguasa kota berada di balik ini, maka mengerikan sekali memikirkannya. Untuk sesaat, ekspresinya banyak orang dan orang-orang kecil yang berkuasa di kota Nanyuan berubah drastis, dan mereka tidak bisa tetap tenang. Pramugara di luar gedung juga tampak ngeri hari itu. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan anak ini dengan santai? Terlepas benar atau salah, pastinya membusuk di perut. Anak ini, Master Pavilion Wangu juga tiba-tiba berubah warna. Mulutnya terbuka menjadi bentuk O lagi, giginya putih, lidahnya yang lembut menjadi merah, dan dia mengeluarkan bau yang manis. Membunuh-membunuh hati, membunuh-membunuh hati. Master Pavilion Abadi membuka bibir merahnya, dan mata indahnya menatap Qin Chen dengan heran, apa yang ingin dilakukan anak ini? Apakah dia akan mati dan hidup? Luar biasa, anak muda, Master Pavilion ini memang sudah tua. Berapa kali saya ditakuti oleh si kecil ini hari ini? Sebagai Master Pavilion Abadi, kekuatan tertinggi di Laut Semesta, di kota Nanyuan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sama sekali tentang hal-hal yang dilakukan istana Tuan Kota di balik layar? Belum lagi dia, kekuatan top lainnya juga kurang lebih memiliki pemahaman. Namun alasan mengapa tidak ada berita di kota Nanyuan adalah karena hal seperti ini sangatlah normal. Belum lagi kota Nanyuan, terlepas dari kekuatan apapun di lautan alam semesta, atasan mereka selalu menganggap manusia tidak lebih dari belalang dan semut dari zaman dahulu hingga saat ini. Ketika seseorang yang berkuasa kadang-kadang mengatakan sesuatu, yang terbaik adalah masyarakat tidak berpura-pura bahwa merekalah yang menguasainya. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan secara terbuka? Mari kita lihat bagaimana anak ini selanjutnya. Master Pavilion Abadi menatap Qin Chen dengan matanya yang indah, benar-benar tertarik. Dan ketika semua orang membicarakannya dan diam-diam berubah pikiran, Meng Tuo dan Presiden Zuo School, yang ditangkap oleh Qin Chen dan Saroye, sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Perselingkuhan mereka berdua sangat rahasia. Bagaimana Qin Chen mengetahuinya? Kamu, berbicara omong kosong, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Meng Tuo tampak ngeri, dan dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya. Qin Chen, apakah omong kosong tengkorak Zuo ini menyampaikan sesuatu kepadamu? Bukankah saya tertipu olehnya? Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang Anda katakan. Dan apa yang dilakukan masyarakat tengkorak dan tulang tidak ada hubungannya dengan rumah Tuan Kota atau saya. Meng Tuo berkata dengan ngeri dan cemas. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Qin Chen mengetahuinya. Ini pasti dikirimkan kepadanya secara diam-diam oleh Zuo School. Dia tidak berani mengakui hal semacam ini. Sekali dia terlibat, itu akan menjadi situasi yang fatal. Jenderal Monto, Anda, Presiden Zuo School di sampingnya tampak pucat dan ngeri ketika mendengar ini. Dia menatap Meng Tuo, kedalaman matanya penuh dengan kesedihan. Meng Tuo mengatakan ini untuk memaksanya mati. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Qin Chen menatapnya dengan dingin dan mencibir, bagaimana kamu bisa berdalih tentang hal semacam ini? Saya punya banyak cara untuk memverifikasinya. Apakah itu pencarian jiwa atau pencarian jiwa? Penyiksaan, Anda tidak bisa lepas dari sanksi kebenaran. Mata Qin Chen dingin, dan niat membunuh melonjak di tubuhnya, sebagai kaki tangan Presiden Zuo School. Menurut hukum Istana Tuan Kota, Anda, Meng Tuo, juga harus dieksekusi. Kekuatan tak terlihat perlahan melonjak. Qin Chen, Tuan Qin, tidak, dengarkan penjelasan saya. Meng Tuolian berteriak ngeri, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
kekuatan di telapak tangan Qin Chen telah menembus ke dalam. Kaisar Agung Meng Tuo. Dengan satu klik, hati Kaisar, yang telah memadatkan asal-usul aturan Dao yang tak terhitung jumlahnya di Meng Tuo, seperti bola kaca transparan, yang langsung dihancurkan oleh Qin Chen. Meng Tuo, alasan kenapa aku berkata begitu banyak hanya untuk membuatmu mengerti. Aku juga ingin kamu mengerti bahwa aku menahanmu bukan karena kamu menghentikan Zuo School dan menjadi musuhku. Tapi untuk menyelamatkan banyak orang tak bersalah di kota Nanyuan. Rakyat menginginkan keadilan. Qin Chen memandangnya dengan acuh tak acuh. Ledakan. Hukum menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya dari jalan asli perlahan menghilang di tangan Qin Chen, membentuk penglihatan yang menakutkan. Tidak, mata Meng Tuo tiba-tiba melebar dan dia meraung histeris. Tanpa hati Kaisar, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Dikombinasikan dengan apa yang dia lakukan hari ini, bahkan jika dia selamat, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Akan ada buah yang enak untuk dimakan. Ya Rosa, Qin Chen melemparkannya dengan santai, dan hati Kaisar yang patah itu jatuh ke mulut besar Saroye seperti permen. Mulut Saroye dipenuhi dengan hati Kaisar Agung yang meledak, seperti permen yang meledak di mulutnya. Mulutnya dipenuhi dengan wangi asal mula hukum Jalan Agung memenuhi selera dengan rasa manis. Itu membuat pori-pori di sekujur tubuhnya menjadi rileks, dan aura cerah dari jalan besar keluar dari seluruh tubuhnya. Pak, enak sekali, wow. Saroye menyipitkan matanya, menutup mulutnya rapat-rapat, dan menggunakan getaran di tenggorokan dan perutnya untuk terisak dan berbicara, tidak berani membuka mulut untuk berbicara. Karena takut akan hal itu, esensi Tao di mulutnya akan keluar. Berapa lama waktu yang dia perlukan untuk berlatih untuk menyadari jejak esensi terkonsentrasi ini? Di kejauhan, orang lain dan orang kuat tercengang dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Qin Chen tidak hanya menghancurkan hati Kaisar Jenderal Meng Tuo di depan umum, dan melepaskan kesempatan untuk berdamai dengan rumah tuan kota. Dia juga memberikan hati Kaisar yang begitu berharga langsung kepada bawahannya untuk dinikmati. Gila, apakah orang ini benar-benar tidak takut menyinggung istana tuan kota? Tuan, saya. Tepat ketika semua orang terkejut, mata Saroye tiba-tiba melebar, dan saat berikutnya, aura Kaisar yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Ledakan. Saroye melayang di langit dan bumi, dengan aura menakutkan Kaisar yang tak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya, tingkat kultivasinya, yang awalnya berada di level puncak pada tahap awal. Sebenarnya meningkat pesat pada saat ini, tiba-tiba menembus belenggu. Yang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun, dan langsung memasuki tahap tengah negara Kaisar. Ledakan. Aura monster bintang yang menakutkan menyapu seluruh dunia, membentuk pemandangan menakutkan antara langit dan bumi. Tuan, saya telah menerobos ke Kaisar tingkat menengah. Mata Saroye melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan air mata panas bahkan mengalir dari sudut matanya. Berapa banyak upaya yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun untuk menerobos Kaisar Agung jangka menengah. Tapi ada sesuatu yang selalu hilang. Sekarang, berapa lama untuk mengikuti orang dewasa? Dia menerobos. Mengingat kembali perjalanannya, Saroye hanya ingin menangis. Bab 5789. Salah satu hukum tertinggi. Tuan, kebaikan Anda yang luar biasa tidak akan terlupakan oleh bawahan saya. Wow. Saat ini, Saroye sangat bersemangat. Sungguh suatu berkah bisa mengikuti orang dewasa. Saat dia menangis, dia memahami hukum Dao besar di tubuhnya, dan auranya masih meningkat dengan cepat. Ledakan. Energi hukum yang tak ada habisnya bergetar, dan Saroye melayang di langit. Di tubuhnya, sisik-sisik bersinar satu demi satu. Setiap skala berisi pola Dao yang mempesona. Saat mereka beredar, mereka sepertinya menafsirkan asal mula hukum yang paling mendalam di dunia, membuat orang merasa melihatnya saja membuatku terpesona dan terpesona. Ini, totem jalan. Binatang komodo layak menjadi kesayangan binatang bintang laut kosmik. Secara alami ia dekat dengan hukum laut kosmik. Ketika ia menerobos, ia dapat disukai oleh kekuatan asli laut kosmik. Melihat selalu banyak orang di sekitarnya terkejut dan iri dengan aura pola Dao yang luas yang mengalir di sekitar tubuh Ye.
Ada alasan mengapa komodo memiliki nama yang begitu terkenal di Laut Kosmik. Sebagai binatang bintang teratas yang diwarisi dari Laut Kosmik, secara alami ia disukai oleh Laut Kosmik dan memiliki bakat yang luar biasa. Dalam hal melahap hati kaisar saja, kaisar kelompok etnis lain tidak bisa menirunya. Seorang kaisar normal perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami, menyempurnakan, dan menyerap hati kaisar agung jika dia ingin memahami kekuatan hukum asli dari jalan besar. Namun binatang komodo tidak perlu melakukannya, mereka secara alami dekat dengan hukum alam semesta dan laut, dan memiliki kemampuan untuk menelan hati kaisar agung lainnya ke dalam tubuh mereka. Dan struktur tubuh mereka secara alami dapat menyerap kekuatan jalan besar, dan mengubahnya menjadi persepsi Taos sendiri. Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Saroye mampu menerobos secara langsung setelah melahap hati Kaisar Mengtuo. Di sisi berlawanan, Qin Chen tersenyum tipis, untuk apa Anda berterima kasih kepada saya? Semua ini adalah hasil usaha Anda sendiri. Bekerja sendiri, tidak buruk. Qin Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, Anda hanya selangkah lagi dari Kaisar jangka menengah. Yang kurang dari Anda hanyalah sebuah kesempatan, dan hati kaisar yang saya berikan kepada Anda hanya untuk menebus kesempatan seperti itu, kamu. Jadi kamu bisa menerobos ke alam kaisar tingkat menengah dengan begitu cepat. Dalam analisis terakhir, ini adalah hasil dari usahamu sendiri. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Tanpa usahamu sendiri, kamu tidak akan bisa mampu menerobos bahkan jika aku memberimu hati seorang kaisar. Begitukah? Saroye tertegun. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan mata tegas, tidak, Tuan, bukan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya dengan mata tegas. Saya telah melakukan perjalanan di lautan alam semesta selama bertahun-tahun dan telah melihat terlalu banyak. Saya juga telah bekerja keras untuk mengolah dan memasuki alam rahasia yang berbahaya, tetapi saya tidak pernah bisa memasuki tahap tengah dari Kaisar. Ya. Saya telah memasuki tahap tengah Kaisar sekarang karena konsekuensi dari upaya saya sebelumnya, tetapi tanpa bantuan Anda, saya ingin menerobos. Setidaknya akan memakan waktu bertahun-tahun. Kamu adalah usaha terbaikku, Saroye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tapi suaranya sangat tegas. Dalam hidup, usaha terbesar adalah memilih jalan yang benar. Jika kamu mengambil jalan yang benar, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika kamu mengambil jalan yang salah, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, belum lagi mendapatkan setengah hasil dengan setengah usaha. Dan Anda bahkan mungkin berada dalam jurang kemalangan. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai Tao, ayam dan anjing akan naik ke surga. Bisakah ayam dan anjing naik ke surga? Pencerahan tidak penting. Yang penting apakah orang yang mereka ikuti dapat mencapai pencerahan. Saroye terus bergumam, dan pikirannya tidak bisa tidak memikirkan kehidupannya di suku. Di antara seluruh grup, apakah Anda yang bekerja paling keras? Tidak, meskipun saya telah bekerja sangat keras, saya bukanlah orang yang bekerja paling keras. Masih banyak lagi hewan komodo yang bekerja lebih keras dari saya. Mereka berlatih siang dan malam, dan beberapa bakat mereka bahkan lebih baik dari saya. Namun pada akhirnya, ketika diadakan pemilihan penerus lomba, apakah mereka semua terpilih? Tidak, melihat kembali banyaknya ahli waris suku tersebut, tidak ada satupun yang terpilih murni melalui kerja keras dan perjuangan. Beberapa binatang komodo bekerja lebih keras dan lebih keras dari saya, tetapi pada akhirnya mereka tetap kalah dari saya. Mengapa? Apa karena aku mempunyai bakat yang tinggi? Apakah karena saya punya lebih banyak prospek? Tidak, tidak, Saroye menggelengkan kepalanya. Semuanya hanya karena ia memiliki ayah yang merupakan petinggi marga Komodo, dan kakeknya merupakan salah satu tetua tertua marga Komodo. Ia merupakan salah satu keturunan langsung marga Komodo yang paling jujur. Inilah faktor terpenting untuk menjadi salah satu ahli waris marga. Apakah dia bisa menjadi ahli waris atau tidak, itu bukan terserah dia, tapi sudah diputuskan saat dia dilahirkan. Jika Anda dilahirkan dengan hal itu, maka hal itu akan tetap ada. Jika Anda dilahirkan tanpa hal itu, maka sekeras apapun Anda berusaha, Anda tidak akan memilikinya. Kelahiran menentukan takdir. Ini adalah salah satu hukum tertinggi yang mengatur pengoperasian seluruh lautan kosmik. Saat ini,
Saroye merasa telah sepenuhnya tercerahkan. Pada saat pencerahan, pikirannya kosong, seolah-olah dia telah melihat salah satu jalan inti pergerakan lautan alam semesta, yang merupakan jalan takdir makhluk hidup. Misalnya, kali ini, apakah karena kerja kerasku sendiri aku mampu menembus Kaisar Agung Jangka Menengah? Tidak, Saroye menggelengkan kepalanya dengan liar, jiwanya menjadi lebih bertekad. Dibandingkan ahli waris lainnya, saya jelas bukan orang yang bekerja paling keras. Lagi pula, bukankah dia pernah bekerja keras di masa lalu? Apakah kamu belum bisa menerobos? Semua perubahan nasibnya terjadi setelah mengikuti orang dewasa. Oleh karena itu, alasan inti mengapa Anda bisa menerobos adalah orang dewasa. Anda harus mengingat hal ini, tetapi jangan berpikir bahwa Anda benar-benar bekerja keras. Jika Anda benar-benar berpikir seperti ini, Anda telah menyimpang dari jalan tertinggi dan benar-benar hancur. Aku mengerti. Saroye mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari pupil emas gelapnya, dan dia menangis kegirangan. Jika Anda mendengar tahu di pagi hari, Anda akan mati di malam hari. Ledakan, seiring dengan pencerahan Saroye, keinginan Dao besar yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Di tengah alisnya, cahaya tanda keinginan yang menakjubkan muncul pada saat ini. Cahaya ini mekar dengan warna emas gelap, seperti cahaya ilahi yang mencapai langit, langsung menembus batas formasi kota Nanyuan, membubung langsung ke langit. Dan meledak ke kedalaman lautan kosmik yang luas. Apa itu? Pada saat ini, semua orang kuat kuno di kota Nanyuan terbangun. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat cahaya kemauan yang menakutkan. Anak ini sebuah pencerahan. Qin Chen juga mengangkat kepalanya karena terkejut, merasakan perubahan pada Saroye, dan mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya. Jika Saroye sebelumnya memberinya semacam bakat dan keberuntungan yang unik dari monster bintang, maka Saroye sekarang memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Itu adalah semacam hubungan dengan hukum tertinggi lautan kosmik ini dari fusi dan pemahaman. Kamu layak menjadi kesayangan laut semesta. Gumam Qin Chen, menunjukkan bagaimana dia bisa mengalami transformasi seperti ini. Jelas merupakan jalan tertinggi teratas. Saat cahaya ilahi di antara alis Saroye menembus kedalaman laut kosmik. Berdengung. Seolah-olah ada suara besar dengan kekuatan besar, yang ditransmisikan secara instan dari kedalaman laut kosmik yang tak berujung. Hahaha, linear mana dari klan kita yang telah menyadari salah satu hukum tertinggi laut semesta dan mendapatkan dukungan dari laut semesta. Dari kehampaan tak berujung yang jauh, aura yang sangat menakutkan langsung menembus alam semesta abadi, melintasi lautan kosmik yang jauh, dan langsung tiba di kota Fang Nanyuan. Ledakan. Formasi penjaga kota Nanyuan dan formasi Yuantian mendidih dengan hebat, mencoba memblokir aura ini. Namun, di bawah aura agung yang kuno dan menakutkan ini, mereka seperti kertas, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali, dan terkoyak dalam sekejap. Datang. Ledakan. Seluruh kota Nanyuan berguncang hebat, seolah-olah akan meledak. Tidak bagus. Apa yang terjadi? Aura ini terlalu menakutkan. Ini adalah Kaisar Dewa dari klan Komodo. Klan, salah satunya, mengapa itu menarik kehendak penguasa tertinggi klan Komodo? Pada saat ini, banyak guru kuno di kota Nanyuan terbangun, dan seorang murid tua juga terbuka di kedalaman istana Tuan Kota, rasakan aura menakutkan ini dengan panik, dan gemetar karena marah. Buka kunci formasi pelindung, jangan hentikan senior ini. Bum bum bum. Orang ini adalah leluhur klan Moyun, suaranya seperti guntur, itu bergema di benak semua murid klan Moyun di seluruh kota Nanyuan dalam sekejap. Itu mengejutkan lelaki tua kota Nanyuan dan membuatnya pusing kota Nanyuan. Seorang kaisar dewa, siapa yang berani menghentikannya? Tidak ingin mati. Ledakan. Di kedalaman laut kosmik yang jauh dan tak berujung, wasiat kuno ini langsung turun ke Saroye. Hahaha. Ternyata dia adalah keturunan langsung dari klan kita. Dia memang garis keturunan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Ya, orang-orang kuat di sekitar. Ada suara mendengung, energi dan darah melonjak di tubuh, mata semua orang menjadi hitam, dan mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Wow!
7 benteng mekanis dari rumah tuan kota yang tergantung di langit runtuh di tempat, dan kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, seperti ikan keluar dari air. Berjuang dan berputar ketakutan di kehampaan, dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Yah, linear kita sebenarnya telah memahami salah satu aturan tertinggi laut kosmik ini. Ya, berlatihlah dengan keras, aku akan menjagamu dengan baik. Ini akan mengabaikan semua orang yang hadir dan berjalan mengelilingi tubuh Saroye, langsung jatuh ke tubuh Saroye alis. Ledakan. Tiba-tiba, aura kaisar jangka menengah yang baru saja ditembus Saroye melonjak dalam sekejap. Lautan jiwanya dengan cepat berubah dan meluas, dan kemauan spiritual serta kekuatan jiwanya yang kuat meluas secara tiba-tiba, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekejap. Kehendak jiwa setingkat kaisar. Murid Qin Chen menyusut dan dia menatap Saroye dengan kaget. Kaisar dewa yang kuat memang luar biasa. Dia hanyalah sumber kemauan yang ditransmisikan melintasi lautan kosmik menggunakan bakat garis keturunannya. Dia benar-benar dapat membuat kaisar tingkat menengah memiliki kehendak jiwa kaisar tahap akhir dalam sekejap. Ini menakutkan. Qin Chen tidak bisa menahan nafas. Bab 5790, sangat lesat. Sebaliknya, setidaknya sekarang, dia pasti tidak memiliki metode seperti itu. Dengan datangnya sebuah pemikiran, seorang kaisar tertentu di alam semesta asli dapat langsung bertransformasi. Sekalipun metode ini bukan berdimensi tinggi, ia sudah mendekati dimensi tinggi. Dengan datangnya sebuah pemikiran, seorang kaisar tertentu di alam semesta asli dapat langsung bertransformasi. Sekalipun metode ini bukan berdimensi tinggi, ia sudah mendekati dimensi tinggi. Hanya kekuatan di atas lautan kosmik yang dapat memiliki efek luar biasa. Sayangnya, wasiat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan kemauan jiwa, tetapi tidak meningkatkan kekuatan kultivasi. Qin Chen mengamati dengan cermat bahwa meskipun wasiat yang melintasi lautan alam semesta yang tak berujung ini meningkatkan kekuatan jiwa Saroye, itu adalah hal yang baik. Tidak meningkatkan kekuatan jiwa. Itu dapat meningkatkan budidayanya. Hal ini wajar, setiap peningkatan dalam budidaya memerlukan akumulasi sumber dalam jumlah besar, dan tidak dapat dicapai begitu saja. Pada saat ini, keadaan Saroye saat ini tiba-tiba berlawanan dengan keadaan sebelumnya, dan penambahan sumber daya dan kekuatan tidak dapat mengimbangi peningkatan pengembangan jiwanya. Melihat ini, Qin Chen tersenyum tipis, ya. Kebetulan saya telah menyadari asal mula hati kaisar dari tengkorak kiri ini. Akan sia-sia jika terus memegangnya. Mengapa tidak meningkatkannya ke Saroye saja? Kata Qin Chen sebelumnya. Jadi, hati kaisar tengkorak Zuo dan Meng Tuo tidak diberikan kepada Saroye. Itu karena tingkat kultivasi Saroye saat ini, ditambah dengan hati kaisar Yingyi sebelumnya, melahap ketiga hati kaisar pada saat yang sama, yaitu sangat merugikannya. Tidak banyak manfaatnya. Bagaimanapun, Saroye sebelumnya hanyalah kaisar puncak di tahap awal. Tapi sekarang Saroye telah memasuki ranah kaisar jangka menengah dalam satu gerakan. Hati kaisar yang melahap lebih banyak kaisar puncak jangka menengah tidak akan memiliki efek samping apapun padanya. Yerosa, sial, ini, lihat ke sini. Qin Chen mengerucutkan bibirnya dan pada saat yang sama menghancurkan hati kaisar tengkorak Zuo dan melemparkannya dengan lembut. Saroye tenggelam dalam kesadaran yang menakjubkan. Ketika dia mendengar teriakan Qin Chen, dia dengan cepat membuka matanya dan melihat bayangan hitam bergegas ke arahnya. Orang dewasalah yang memanggilku. Dia membuka mulutnya tanpa sadar. Engah. Kekuatan asli dari jalan tersebut, yang berisi kekuatan kaya dari kaisar puncak jangka menengah, meledak di mulutnya lagi. Boom, itu seperti menggigit buah persik yang berisi air dalam sekejap, atau seperti menggigit bola sapi yang kencing penuh jus. Dengan kepulan, asal tahu yang begitu kaya sehingga mulutnya tidak dapat menampungnya berubah menjadi air esensi yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi mulutnya. Di atas seleranya, jus kental disemprotkan kemana-mana dalam sekejap, menembus setiap pori-pori tubuhnya. Perasaan familiar ini membuat mata Saroye tiba-tiba membelalak. Hati Kaisar Agung yang lain, wow, sangat puas. Pada saat ini, mata Saroye menyipit, air mata mengalir di wajahnya, dan dia meneteskan air mata. Sekarang,
dia dalam keadaan lapar dan haus setelah terobosan. Saat itulah dia membutuhkan sumber tahu dalam jumlah besar untuk melengkapi, siapa tahu orang dewasa akan memberinya makan lagi. Peri macam apa ini? Pernahkah Anda melihat orang dewasa yang baik? Ini lebih merupakan orang tua yang dilahirkan kembali daripada orang tua yang dilahirkan kembali. Saroye tidak bisa menghentikan air mata di matanya, tidak peduli seberapa keras dia mencicipi hati kaisar di mulutnya, dan kemudian matanya yang besar melebar lagi. Bukankah ini enak sekali? Bagaimana bisa ada hati kaisar yang begitu lezat di dunia ini? Ini memang yang terbaik. Bagaimana tengkorak Zuo ini mengolah hati kaisar yang begitu lezat? Saroye menatap dengan tidak percaya. Keduanya adalah kaisar puncak jangka menengah. Di awalnya berpikir bahwa hati Kaisar Ying Yi dan Meng Tuo cukup lezat, tetapi sekarang sebagai perbandingan. Hati Kaisar Tengkorak Zuo beberapa kali lebih lezat daripada hati Kaisar Ying Yi dan Mon Tuo. Itu adalah perpaduan Yin dan Yang. Mata Saroye membelalak, dan dia tiba-tiba terbangun. Di hati Kaisar Tengkorak Zuo, dia tidak hanya merasakan sejumlah besar kekuatan hukum alam semesta, tetapi juga merasakan sebuah petunjuk. Dari hukum dunia bawah. Jejak aturan dunia bawah ini ibarat menaburkan sedikit jintan dan selapis garam pada sepotong daging domba yang semula hanya dipanggang. Membuat seluruh potongan daging tersebut mengalami transformasi mendasar dalam hal teknik memasaknya. Perasaan sempurna dari perpaduan Yin dan Yang adalah pertama kalinya Saroye mencicipi makanan terlezat. Perpaduan Yin dan Yang, tidak heran hati Kaisar Tengkorak Zuo ini begitu lezat. Ini adalah hati kaisar yang berisi aturan dunia bawah. Harta yang sangat berharga, kamu berikan saja pada dirimu sendiri. Dampak. Wuho. Tuan, kamu lebih baik terhadap dirimu sendiri daripada ayahmu sendiri terhadapmu. Saroye meneteskan air mata, dan budidayanya terisi kembali sambil melahap hati kaisar, dan wilayah kekuasaannya terus meningkat. Ledakan. Aura Kaisar Puncak Jangka Menengah keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Kaisar Puncak Jangka Menengah. Apakah ini terobosan menuju Kaisar Puncak Jangka Menengah? Di kejauhan, setelah aura leluhur klan Komodo menghilang, semua orang menjadi bingung melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka merasakan pengaruh Sasha. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Roye membuat semua orang terpana dan terpana. Kaisar Puncak dalam Jangka Menengah. Bukankah Yerosa ini baru saja menerobos Kaisar Agung Jangka Menengah? Mengapa dia tiba-tiba mencapai ranah Kaisar Puncak Jangka Menengah lagi? Apakah ini dibenarkan? Apakah ada hukum kerajaan? Mata semua orang merah, dan semua orang iri. Tahukah Anda, jika seorang kaisar biasa ingin melalui proses ini, dia membutuhkan setidaknya satu era latihan keras, tapi bagaimana dengan binatang komodo di depannya? Baru saja menerobos puluhan napas, bukan? Itu telah melampaui jarak yang dapat dijangkau oleh seorang kaisar. Itu telah melampaui jarak yang dapat dijangkau oleh seorang kaisar agung biasa setidaknya untuk satu era. Pada saat ini, banyak pria kuat yang hadir tampak tidak berdaya, merasakan kebencian yang kuat yang dibawa oleh dunia ini. Apakah ini perbedaan antara memiliki beken dan tidak memiliki beken? Apakah ini perbedaan antara memiliki latar belakang dan tidak memiliki latar belakang? Kenapa? Di bawah tatapan kaget semua orang, aura di tubuh Saroye akhirnya perlahan mandek setelah mencapai kondisi Kaisar Puncak Jangka Menengah. Aum! Raungan yang menakutkan mengguncang dunia dan bergemuruh. Saya melihat setiap sisik di tubuh Saroye memancarkan cahaya dingin yang dingin dan menyilaukan. Armor besi yang tebal berisi kekuatan jalan. Dikombinasikan dengan tubuhnya yang menakutkan yang mengandung kekuatan ledakan, itu memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Meski merupakan Kaisar Puncak Jangka Menengah yang berani menerobos. Namun memberikan kesan bahwa Saroye saat ini lebih menakutkan dibandingkan para Kaisar Puncak Jangka Menengah veteran seperti Jenderal Mento dan pemimpin Wanfang. Ledakan. Aura Saroye menegang, dia berhenti berteriak, menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dengan tergesa-gesa. Dan kemudian, di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya dan mengejutkan. Dia berlari menuju Qin Chen seperti seekor anjing pesek di dunia. Yerosa, saya telah bertemu dengan Anda, Tuan, dan Anda begitu baik dan baik hati sehingga saya tidak akan pernah melupakannya. Mulai sekarang,
Tidak peduli apakah itu gunung pedang, lautan api, neraka, atau neraka, Sa kecil akan menemani Anda dalam perjalanan Anda. Hidup Sa kecil adalah milik Anda, Tuan. Tuan, jika Anda ingin Xiao Sa pergi ke timur, Xiao Sa tidak akan pernah pergi ke barat. Jika Anda ingin Xiao Sa menjadi vegetarian, Xiao Sa tidak akan pernah makan daging. Saroye mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menepuk dadanya dengan kuat, dan berkata dengan penuh semangat dengan mata penuh kesetiaan. Qin Chen. Oke, jangan terlalu bodoh. Qin Chen terdiam dan menepuk bahu Saroye dengan lembut, hidup setiap orang diberikan oleh orang tuanya. Aku ingin hidupmu berhasil, sulit di masa depan dan jangan mengecewakan harapan orang tuamu dan sukunya. Tuan, apakah kamu tidak percaya Xiao Sa? Saroye tiba-tiba menjadi cemas, Xiao Sa menunjukkannya padamu. Setelah kata-kata itu jatuh, Saroye langsung naik ke langit. Sepasang murid emas gelap menatap dingin ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dan akhirnya mendarat di 7 kaisar puncak di panggung tengah istana tuan kota yang jatuh dari grup. Dari 7 benteng mekanik. Kalian adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu padaku sebelumnya, kan? Kemarilah, aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormatimu. Saroye mengambil satu langkah ke depan, dan niat membunuh yang mengerikan itu seperti letusan gunung berapi yang dahsyat, menyapu dalam sekejap, membentuk raungan yang menakutkan di dunia. Menarik perhatian semua orang dengan ngeri. Kamu, Kaisar Puncak Jangka Menengah ini, dengan banyak kaisar agung dan bawahan puncak transenden yang tak terhitung jumlahnya, tampak terkejut dan marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Benteng mekanis mereka telah runtuh atas kemauan nenek moyang klan Komodo. Kini tanpa perlindungan benteng mekanis, ketika begitu banyak orang kuat mereka menghadapi Saroye sendirian. Mereka merasakan perasaan yang mengerikan di hati mereka saat menghadapi ribuan pasukan merasa. Klan Komodo. Sangat menakutkan. Wajah semua orang pucat, tapi mereka tidak berani menjawab. Kenapa? Bukankah kamu dengan angkuh mencoba menghukumku sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Kemarilah dan jelaskan dirimu dengan jelas. Saroye berteriak dengan marah. Ledakan. Aura monster bintang tak berujung itu meledak, mengisi kekosongan yang luas. Orang ini, terlalu sombong. Orang-orang kuat lainnya di kota Nanyuan di sekitar mereka merasakan hati mereka bergetar, dan mereka menatap dengan napas tertahan, hati mereka bergetar. Bahkan orang kuat seperti Master Pavilion Abadi pun gemetar di dalam hatinya. Bukan karena ia dikejutkan dengan aura di tubuh Saroye, namun ia masih berada dalam ingatan buruk akan wasiat nenek moyang marga Komodo, tak mampu melepaskan diri. Kami. Wajah Kaisar Puncak Jangka Menengah ini berwarna hijau dan putih, dan mereka semua ketakutan dan marah, tetapi mereka tidak berani untuk melangkah maju dan mengambil tindakan. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit jauh. Yang mulia, kata-kata Anda serius. Kami, keluarga Moyun, selalu menganggap perlindungan kota Nanyuan sebagai tanggung jawab kami dan tidak akan pernah menghukum orang baik manapun sesuka hati. Boom, Qin Chen dan Saroye mendongak dan melihat benteng berbentuk bola berwarna perak besar muncul di kehampaan. Benteng berbentuk bola itu seperti lubang hitam. Menyedot hukum dan cahaya yang tak ada habisnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Di hadapan semua orang, benteng berbentuk bola besar ini dengan cepat terbuka, dan seorang pemuda kuat melangkah keluar darinya. Benteng berbentuk bola perak di belakang dengan cepat berubah menjadi baju besi perak, menutupi pemuda itu. Armor benteng mekanis individu dari keluarga Moyun. Ini adalah Moyun Xiao, keturunan langsung dari keluarga Moyun. Kota Nanyuan dikendalikan oleh keluarga Moyun. Dan hanya keturunan langsung dari keluarga Moyun yang dapat mewakili inti sebenarnya dari rumah tuan kota. Dan, cerita pun bersambung. Nantikan selanjutnya bab 5791. Dengan judul, Pas Saya Berharga. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya.
Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana, semoga bisa terhibur dan terima kasih.